hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan dan karunia nikmatnya kita semua bisa berkumpul kembali pada agenda RFI Kelas siang hari ini. Insya Allah teman-teman semua yang hadir selalu Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Amin Allahumma amin. Dan juga untuk teman-teman atau sobat movers yang mungkin tidak hadir dikarenakan sedang timpa musibah, semoga Allah angkat kesulitannya dan juga Allah ringankan bebannya. Amin Allahumma amin. Oke, tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita buka agenda pada siang hari ini dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah berjumpa kembali di RFI Kelas yang sesi kedua. Insya Allah untuk agenda pada siang hari ini, untuk temanya yaitu sosialisasi program utama ACT, OPM, Operasi Pangan Murah, dan juga OPG atau Operasi Pangan Gratis. Nanti insya Allah akan dijelaskan terkait programnya, alur implementasi, oleh narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Mbak Sylvia Dinayanti dari tim Humanity Careline Services Koordinator. Assalamualaikum Mbak Sylvia. Kita sapa dulu aja. Waalaikumsalam. Suaraku jelas nggak, Mbak? Aman, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mbak Sylvia? Alhamdulillah sehat. Mbak Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah. Nanti insya Allah terkait penjelasan program OPG dan juga OPM akan dijelaskan dengan Mbak Sylvia Dinayanti. Oke, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu untuk peraturan Zoom pada siang hari ini. Insya Allah untuk sesinya yang pertama nanti akan dijelaskan terkait program OPM dan OPG oleh Mbak Sylvia. Kemudian yang kedua nanti kami akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk peraturannya, teman-teman atau sobat mover selama acara berlangsung, silahkan semua menyalakan kameranya atau on cam. Kemudian jangan lupa yang kedua dimatikan mikrofonnya agar agenda kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian yang ketiga, teman-teman silahkan siapkan alat tulisnya karena nanti akan ada informasi penting mungkin yang akan dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Kemudian untuk agenda pada siang hari ini itu wajib diikuti oleh member RFI, khususnya member closing nih, Masya Allah. Kemudian yang kelima, peserta yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan sertifikat dengan syarat mengikuti semua kelas upgrading atau RFI kelas minimal 4 kelas dan mengisi link absensi pada akhir sesi nantinya. Kemudian tak lupa saya ingatkan sekali lagi, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman atau sobat mover silahkan follow Instagram RFI yaitu @relawan.filantropi. Coba jangan-jangan ada yang follow nih. Silahkan di follow. Kalau sudah, silahkan komen di chat box atau mungkin ada member baru yang baru gabung. Kalau sudah follow teman-teman boleh atau sobat mover silahkan komen di chat box. Saya sudah follow atau udah lama mungkin ya, sering kepoin jangan-jangan. Oh ya Mbak Sylvia, kita panggil teman-teman ini dengan sebutan sobat movers seperti itu. Oh oke, siap. Sobat movers ya. Ya betul. Oh iya, Mbak Sylvia, Ova nanti mic-nya mungkin agak deket sedikit kali ya. Takutnya kecil ya? nggak kedengeran nanti. Dekatkan sedikit. Oke, baik. Kalau begitu kita aman. Oke, sudah follow. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung aja masuk ke sesi yang pertama. Kita langsung mulai materinya kepada Mbak Sylvia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Dea untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sylvia Dinayanti atau supaya lebih akrab bisa panggil saya Sisil aja ya. Nah, kebetulan hari ini diminta tolong nih untuk sharing sama teman-teman terkait dengan apa itu program OPG, apa itu program OPM. Nah, jadi siang ini kita sharing-sharing aja ya. Maksudnya nggak ada yang maksudnya lebih ngejelasin, lebih tahu nih program OPG atau OPM atau apa kayak gitu. Jadi santai aja. Oh ya, sebelumnya saya ada di Direktorat Humanity Careline Distribution.
Community Distribution Program yang memang membawahi program Humanity Airline Services. Nah, di mana di program ini yang memang menghandle untuk program-program pangan seperti Humanity Airline, terus juga operasi pangan murah dan juga operasi pangan gratis. Nah, untuk siang ini kita akan sedikit ngebahas nih tentang apa sih itu OPM, apa sih itu OPG. Oh, udah jelas belum ya? Sudah Mbak Jelas. Sylvia, aman. Oh, udah aman. Oke, mungkin kalau misalnya nanti kurang jelas, boleh tolong di-info ya di chat. Aku izin share screen ya. Untuk share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah Mbak, Oh, aman. ya. Ya. Nah, jadi kita mulai dengan operasi pangan murah dan operasi pangan gratis. Kenapa sih harus ada program ini? Kenapa sih program ini tuh harus didukung? Itu yang pasti akan jadi kayak pertanyaan kan. Kenapa setiap program itu harus ada gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, program utama umat itu ada 4. Yang pertama itu pangan, yang kedua itu ekonomi, yang ketiga itu kesehatan, dan yang keempat itu pendidikan. Tapi yang menjadi masalah utama saat ini itu adalah pangan. Kenapa? Karena ya setiap orang maksudnya mereka kerja, mereka usaha, itu pasti ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan pangan kan. Kalau misalkan kebutuhan pangan ini nggak terpenuhi, ya gimana mereka bisa untuk melanjutkan kehidupannya, kayak gitu. Nah, kayak yang Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, engkau mengetahui ada dari hamba-Ku yang kelaparan, dan engkau tidak memberinya makan. Sekiranya engkau memberinya makan, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Nah, kalau misalkan dari firman ini aja tuh, keutamaan kita untuk membantu masyarakat yang kelaparan itu tuh utama banget gitu. Kalau misalkan kita membantu mereka, Allah tuh langsung membantu kita. Makanya kenapa untuk urusan pangan ini menjadi hal yang utama. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri nih, jumlah orang miskin di Indonesia itu ada 27,54 juta. Yang artinya dari 227 juta ini, 27 jutanya ini merupakan masyarakat yang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang artinya untuk memenuhi kebutuhan pangannya aja itu mereka tuh nggak sanggup. Seperti itu. Dari 27,54 juta ini, 46,13%-nya ini mengalami kerawanan pangan. Yang artinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan ini, tidak semuanya itu bisa mengakses, tidak semuanya bisa mengakses untuk memenuhi kebutuhan pangannya ini. Di mana Indonesia itu masuk ke dalam peringkat ke-73 dari 116 negara dengan tingkat kategori kerawanan pangan sedang. Kalau misalnya kita melihat sawah di mana-mana, kemudian lahan yang subur dan segala macamnya, ternyata itu masih belum mencukupi kebutuhan pangan Indonesia. Masih ada 46,13% orang Indonesia yang mengalami kerawanan pangan. Yang artinya ini adalah peluang kita buat membantu mereka untuk memenuhi pangan mereka dalam kebutuhannya sehari-hari. Nah, kenapa sih harus melalui sedekah kayak gitu? Karena kalau misalnya orang Indonesia itu dengan sedekah tuh mereka udah nggak awam lagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka tuh udah paham keutamaan sedekah itu apa kayak gitu. Barang siapa yang sedekah, Allah akan memudahkan jalannya kan kayak gitu. Allah akan ganti dengan berlipat ganda harta yang mereka sedekahkan kayak gitu. Makanya sedekah ini menjadi solusi paling nyata untuk mengentaskan kemiskinan dari saudara sebangsa. Nah, program ini didukung oleh AMUI untuk menunjukkan program operasi pangan murah dan operasi pangan gratis yang akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, teman-teman di sini udah tahu nggak apa sih bedanya operasi pangan murah sama operasi pangan gratis? Boleh tolong tulis di kolom chat ya. Udah pada tahu belum nih bedanya operasi pangan murah sama operasi pangan gratis? Pangan murah itu berupa beras. Kalau pangan gratis apa? Kalau gratis mah ya makanan doang. Oke, siap. Mbak, kalau gratis nggak bayar, kalau murah bayarnya setengah, Mbak. Oke, berarti udah ada yang paham nih, maksudnya bedanya operasi pangan murah sama operasi pangan gratis ya. Nah, sekarang kita lanjut. Operasi pangan murah.
Kalau misalkan mungkin kalau operasi pangan gratis sudah sering dengar ya, karena maksudnya ini program udah cukup lama dibandingkan dengan operasi pangan murah. Jadi kita mulai bahas dari operasi pangan murah dulu ya. Nah, dari target yang tadi ini, operasi pangan murah dan operasi pangan gratis ini, target awalnya itu kita akan membantu 1 juta keluarga prasejahtera. Nah, kalau misalkan dilihat 1 jutanya ini mungkin memang kelihatan besar, 1 juta keluarga prasejahtera. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk miskin tadi yang 27,54%, 27,54 juta masyarakat miskin, 1 juta benefit ini belum ada apa-apanya kan. Maksudnya kita tuh masih bantu sepersekian persennya loh dari masyarakat yang miskin Indonesia. Nah, target beneficiaries ini siapa aja sih target penerima manfaatnya? Target penerima manfaatnya itu mulai dari keluarga prasejahtera, kemudian dai, kemudian guru honorer, kemudian difabel, yatim, wanita kepala keluarga, nelayan, petani, lansia, dan juga pedagang. Dan juga yang sehari-hari kita lihat seperti kayak driver ojol, kemudian buruh harian, itu juga masuk ke segmentasi program kita ini. Nah, operasi pangan murah. Tadi dia bilang, kalau misalkan gratis, dia nggak bayar. Kalau misalkan pangan murah ini, dia bayar 50% dari paket pangannya. Benar. Jadi, operasi pangan murah ini adalah program pemberian bantuan paket pangan keluarga di mana masyarakat ini cuma menebus setengah harganya aja. Misalkan dari harga paketnya 350.000 per paketnya, masyarakat ini cukup menebus 175.000 aja. 50% dari harga paketnya. Nah, isi paketnya itu apa aja? Nah, untuk isi paketnya ini tergolong ada 3, paket A, paket B, dan paket C. Yang pertama paket A ini isinya ada beras, minyak goreng, kecap, garam, daging sapi dengan harga 350.000. Kemudian paket B juga sama isinya beras, minyak goreng, kecap, garam, dan kornet. Dan paketnya juga sama isinya, hanya beda di ikan kalengnya. Tapi untuk berasnya ini sama semuanya, seperti itu. Nah, kenapa sih harus ditebus 50%? Kenapa nggak digratisin aja? Pasti itu nanti akan ada pertanyaan kan. Kalau misalkan kita menjual paket ini 350.000 paket ke donatur, kemudian beneficiaries ini akan menebus dengan setengah harganya. Kok ini udah dijual ke donatur, tapi malah dibeli lagi sama beneficiaries? Pasti itu kan ada pertanyaan itu kan nanti ke depannya. Nah, kenapa dengan ada menembus paket dengan 50% ini? Supaya yang pertama itu ada multiplier effect. Kalau misalkan nih 301 donatur itu bayar atau mendonasikan senilai paket A 350.000. Terus kita kasih ke beneficiaries. Kita kasih ke beneficiaries ini dengan gratis, berarti beneficiaries-nya cuma 1 itu aja kan. Tapi kalau misalkan ditebus 50% dari beneficiaries ini, berarti kan ada dapat dana 175.000 lagi. Nah, 175.000 ini nanti akan kita gunakan untuk memberikan paket lagi ke beneficiaries lainnya. Jadi ada multiplier effect beneficiaries. Jadi beneficiaries-nya itu akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, dengan adanya program ini tuh kita membantu menjaga izahnya masyarakat. Misalkan kayak gini, ada masyarakat yang mereka itu susah, tetapi mereka itu tidak mau meminta. Mereka itu malu kalau misalkan diberi secara cuma-cuma. Nah, dengan adanya program ini, kita tuh membantu menjaga izah mereka untuk mendapatkan paket pangan murah dan membantu juga untuk kehidupan mereka. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, operasi pangan murah ini apakah kita cuma menjualnya paketnya aja? Atau dengannya tadi paket ABC aja? Atau bisa natural juga? Nah, jawabannya bisa. Teman-teman di sini juga bisa untuk mengkampen bantuan atau donasinya itu berupa sedekah natural. Nah, sedekah naturalnya itu apa aja? Yaitu yang pertama ada beras, kemudian ada minyak, ada sarden, kecap, garam, air minum, kemudian bantuan paket pangan lainnya. Cuman harus diperhatikan nih untuk paket pangan yang akan disalurkan atau didonasikan itu harus dikemas dengan baik dan aman. Kemudian juga untuk expiry date-nya itu diusahakan tidak mendekati waktu expired. Kenapa? Kalau misalkan kita mau ngasih ke orang itu harus diusahakan yang terbaik kan. Jangan dikasih istilahnya kayak kita punya toko
terus barang-barang kita itu udah mau expired karena udah mungkin nggak akan laku lagi baru didonasiin. Nah itu kan maksudnya kayak masa sih kita mau ngasih ke saudara kita itu dalam bentuk yang istilahnya nggak baik gitu kan. Jadi diusahakan apapun yang kita berikan itu adalah yang terbaik untuk saudara kita karena secara nggak langsung yang kita berikan itu juga akan balik ke kita seperti itu. Nah untuk bantuan ini bisa didistribusikan kemana? Yang pertama itu bisa didistribusiin atau disalurkan melalui kantor ACT terdekat, kantor cabang-cabangnya, atau juga bisa ke WDC yang ada di wilayah Jalan Serpong Parung yang ada di Gunung Sindur. Nah, ini bisa didistribusikan ke sana. Nah, untuk skema implementasi OPM ini kayak gimana sih? Jadi, untuk skema implementasinya ini ada dua. Yang pertama itu ada direct, kemudian yang kedua ada collaboration. Oh ya, sebelumnya aku kecepatan nggak ngomongnya? Maaf nih. Tidak, Kak. Enggak, oke. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya, takutnya kecepatan. Tapi suaranya kecil, Mbak. Oh, kecil ya? Udah Nggak jelas tahu. belum? Iya, Kak. Suaranya agak kecil, Kak. Kalau Kayak segini udah jelas belum? jelas, banget. Mbak, tapi kecil, Mbak. Oh, Kayak kecil. mikrofonnya deh, Mbak, atau gimana? Oh, coba sebentar ya. Kalau misalkan segini udah jelas. Oke, aman Mbak Sylvia. Coba cek yang Bentar ya. teman-teman. Oke, Ini jelas. Oke. Oke, mungkin terlalu cepat. Oke, agak diperlambat sedikit kali Mbak Sylvia. Kalau ini udah jelas belum suaranya? Das. Udah Udah, Kak. kecil lagi. Oke ya, aku lanjut ya. Nah, kalau misalkan untuk skema implementasinya tadi ada dua. Yang pertama itu ada direct, yang kemudian yang kedua itu collaboration. Nah, kalau direct ini dilakukan sama cabang untuk mendirikan stand strategis di kantor cabang ataupun di misalkan masjid, kemudian pasar, ataupun di lapangan. Nah, ini tergantung dengan cabangnya. Nah, kalau misalkan kolaborasi ini biasanya melibatkan mitra. Jadi misalkan kita bekerja sama dengan PT Paragon untuk implementasi operasi pangan murah ini. Nah, nanti misalkan dari PT Paragon ini menyediakan tempat, kemudian paket pangannya, dan kita menghadirkan beneficiaries-nya seperti itu. Jadi untuk skema implementasinya ini ada dua, yang pertama direct, yang kemudian yang kedua collaboration. Nah, kalau misalkan untuk alur implementasinya, itu nanti dibagi dua lagi. Yang pertama ini ada kupon. Yang pertama, kalau misalkan kupon ini biasanya kita mendirikan stand. Stand-nya ini ada di kantor cabang ataupun di lokasi-lokasi strategisnya. Untuk alur pertamanya ini, kalau misalkan kayak bazar itu kan biasanya ada announcement dulu kan. Kita ngasih tahu nih ke masyarakat kalau misalkan tanggal sekian kita akan ada bazar di lokasi A. Nah, masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan ataupun mau berbelanja murah bisa nih datang ke bazar yang sudah kita tentukan. Sama halnya dengan alur kerja di operasi pangan murah yang melalui kupon ini. Jadi, dari tim cabang ini akan mengannouncemen nih ke masyarakat. Tentunya masyarakat yang sesuai segmentasi tadi ya, masyarakat yang menengah ke bawah. Kalau misalkan dari ACT cabang A, kita akan ada operasi pangan murah nih, di mana masyarakat nanti bisa mendapatkan paket bantuan A, B, C, D yang bisa ditebus dengan 50% aja dengan membawa kupon ini. Nah, udah tuh kalau misalkan udah di-announcement ke masyarakat, pasti ada yang antusias kan. Kemudian tahap keduanya itu adalah kita pendaftaran dan pengumpulan data penerimaan manfaat. Kenapa sih harus didata untuk penerimaan manfaat ini? Karena ini sebagai database kita juga. Kalau misalkan nanti kita ada program kelanjutan, kemudian ada bantuan pangan yang istilahnya bisa kita distribusikan gratis, kita udah punya data nih, masyarakat mana aja sih yang akan kita bantu, masyarakat mana aja yang lokasinya itu benar-benar susah kayak gitu. Jadi nanti ketika udah ada program-program lainnya, kita nggak akan ribet lagi untuk menunjukkan data beneficiaries. Nah, dari data beneficiaries yang udah terkumpul tadi, tentunya harus kita verifikasi dulu. Karena bisa aja mereka mengumpulkan data yang tanda kutip itu nggak benar kayak gitu kan. Kenapa harus diverifikasi? Supaya yang kita distribusikan ini memang tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
Setelah mereka udah lolos nih, udah diverifikasi, udah dicatat juga datanya, baru kita kasih kuponnya untuk nanti kupon ini dibawa nih ke stand yang udah kita tunjuk atau stand yang udah kita diriin sebagai bukti kalau misalkan mereka ini emang masyarakat yang udah kita data sebelumnya yang akan mendapatkan bantuan atau sebagai beneficiaries dari operasi pangan murah dengan menembus 50% dari paket pangan kita. Seperti itu. Nah, udah kan, udah selesai, pastinya harus ada evaluasinya juga. Apakah program ini diimplementasikan di wilayah A ini sudah sesuai, ataukah masyarakat di wilayah A ini memang benar-benar membutuhkan, supaya nanti ke depannya kita bisa tahu program ini sebaiknya akan kita lanjutkan lagi di wilayah ini, atau kita mencari lokasi-lokasi yang memang masyarakatnya lebih membutuhkan. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua ini, operasi pangan murah via stand. Nah, kalau misalkan operasi pangan murah via stand ini, sama halnya kayak tadi, tapi ini kayak on the spot gitu. Dalam artian kita udah nyiapin stand-nya duluan, baru kita ngasih announcement masyarakat. Kalau misalkan kita lagi ada stand ini cuma sampai 3 hari aja loh di sini, kayak gitu. Bedanya di situ aja. Jadi kalau misalkan yang tadi untuk kupon ini kita announcement dulu ke masyarakat, kemudian kita mendata, baru kita kasih kuponnya. Kalau misalkan untuk yang stand ini, kita buat stand-nya dulu, kita bikin pasarnya dulu, baru kita announcement ke masyarakat kalau kita ada program ini. Nah, masyarakat yang datang itu nanti akan on the spot untuk daftar dan kemudian langsung kita verifikasi juga kayak gitu. Nah, baru deh mulai kita untuk distribusi operasi paket pangan murahnya. Nah, itu tadi untuk yang operasi pangan murah. Sekarang operasi yang pangan gratis. Kalau operasi pangan gratis ini mungkin lebih familiar ya, karena maksudnya memang lebih banyak segmentasi masyarakatnya, kemudian untuk variasi programnya juga banyak. Nah, kalau misalkan operasi pangan gratis ini biasanya kita distribusi itu melalui beberapa channel. Yang pertama itu ada Humanity Care Line, yaitu kita mendistribusikannya dengan cara beneficiaries ini telepon ke care line kita di 0800 1165 228. Nah, di situ nanti akan kita data nih si beneficiaries ini lokasinya di mana, kemudian pekerjaannya apa, dan untuk alamatnya di mana, kemudian kondisi keluarganya seperti apa, itu kita data dengan sistem. Yang artinya untuk data beneficiaries melalui Humanity Care Line ini sudah tersistematis, sudah tersimpan datanya, kemudian nanti akan kita verifikasi lebih lanjut, dan kemudian nanti akan kita distribusikan bantuan paket pangannya ini melalui bantuan Humanity Bikers ataupun driver ojol. Tapi kalau misalnya di ECT ini disebutin Humanity Bikers seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk operasi pangan gratis tadi melalui HCL. Nah, untuk paket-paketnya ini ada juga nih yang pakai rice rack. Nah, mungkin teman-teman di sini udah sering ya melihat rice rack seperti apa kayak gitu. Nah, untuk distribusi beras melalui rice rack ini juga merupakan bagian dari operasi pangan gratis. Biasanya untuk rice rack ini kan kapasitasnya besar ya, jadi distribusinya itu secara masif dan lebih banyak juga. Nah, untuk bantuan paket pangan rice rack ini biasanya kita ada 3. Yang pertama itu bantuan untuk 10 paket beras 3 kilo, kemudian bantuan paket 100 paket, kemudian bantuan 1000 paket untuk beras 3 kilo juga melalui rice rack. Kalau untuk rice rack ini biasanya memang dipilih lokasi yang lebih humanis dan juga dia bisa nih untuk menyediakan lahan parkir untuk rice rack-nya. Biasanya kalau misalkan mau menghadirkan rice rack di lokasi tertentu, cabang ACT ini sudah asesmen duluan untuk lokasinya. Kemudian untuk pendataan beneficiaries-nya juga sudah dilakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, tadi ada disebut juga operasi makan gratis, kayak gitu. Merupakan bagian dari operasi makan gratis. Iya, benar. Jadi operasi makan gratis ini juga merupakan bagian dari operasi pangan gratis. Kalau misalkan tadi operasi pangan murah ini kan bantuannya lebih beragam ya. Ada beras, kemudian ada minyak, ada kecap, dan sebagainya. Kalau misalkan operasi pangan gratis ini memang terbatas, yaitu berupa tadi beras, kemudian air minum lokal, dan juga ini makanan siap saji yang memang dihadirkan melalui food truck dan juga food bus. Nah, untuk bantuan pangannya ini biasanya harga paket yang ditawarkan itu satu porsinya 30.000. Jadi kalau misalkan kita mau mendonasikan untuk 10 paket, kita perlu mendonasikan sebesar 300.000. Kemudian kalau 100 porsi kita berdonasi sebanyak 3 juta, kemudian 1000 porsi juga donasinya 30 juta. Dan ini nanti akan disiapkan melalui
Putra dan juga Foodbus seperti itu. Nah, kenapa sih kalau misalkan harus berkolaborasi dengan ACT atau menjualkan produk ini? Karena maksudnya dengan channel-channelnya ACT ini, teman-teman tuh udah kayak dapat insight ataupun endorse secara gratis gitu kan dalam artiannya. Kalau kenapa? Karena setiap kita implementasi bersama mitra itu sudah ada tools yang memang kita sertakan sebagai bentuk reporting dan juga untuk laporan ke mitranya seperti itu. Nah, benefitnya seperti ini tadi. Yang pertama ada Unity Appreciation, yang kemudian juga ada spanduk dan juga ada Instagram Story begitu yang menggambarkan proses implementasi itu seperti apa sih seperti itu. Nah, terus juga ada Facebook Feed dan juga ada newsnya nih. Jadi kalau misalkan nanti di searching, oh ternyata ACT lagi berkolaborasi dengan PTA untuk menyalurkan CSR-nya ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu memang mereka punya dana CSR kan yang memang harus didistribusikan ke masyarakat. Nah, biasanya mereka memang butuh nih publikasi untuk menggambarkan, oh perusahaan ini ada loh CSR-nya, mereka berkolaborasi dengan ACT untuk menjalankan program ABCD. Nah, seperti itu. Itu juga ada final report-nya. Nah, final report-nya ini juga bentuk firman kita nih ke masyarakat untuk menggambarkan atau menyampaikan bahwa program ataupun donasinya ini memang sudah disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, biasanya juga ada video implementasinya, dan itu juga sering di-share di medianya ACT. Gitu. Nah, mungkin itu cukup sekian sharing singkatnya nih terkait dengan operasi pangan murah dan operasi pangan gratis. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh banget kalau ada yang belum jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Sisil atas penjelasannya. Masya Allah, ini walaupun mungkin sedikit slide tapi cukup jelas sekali terkait penjelasan program OPM dan OPG. Tadi berarti untuk kita itu ada 4 ya atau isunya ya. Isu pangan, kemudian ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan kita lebih fokusnya ke pangan ya. Tadi yang OPM sama OPG itu. Nah, mungkin di sini Sobat Movers mau sharing terkait program-program yang dijelaskan oleh Mbak Sisil atau mungkin mau bertanya. Silahkan kami akan buka sesi yang kedua yaitu sesi interaktif tanya-jawab. Sobat Movers boleh silahkan sampaikan pertanyaannya di chat box atau raise hand. Oke, ini ada Mbak Igara tadi. Iya, Mbak. Atau Iya. Mbak. Oke, silakan Mbak Igara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia. Izin bertanya, Mbak. Yang operasi pangan gratis itu syaratnya kita sebagai masyarakat nih implementasi di lokasi saya misalkan Mbak, apakah biasanya itu diumuminnya melalui apa Mbak gitu, RT apa RW gitu untuk infonya gitu Mbak. Kemudian itu syaratnya apa aja gitu, apakah memang orang karyawan swasta bisa mendapatkan bahan baku operasi gratis, apakah bisa apa hanya untuk 2 alfa aja gitu Mbak. Syukur Mbak. Aku langsung jawab atau dikumpulin dulu Mbak Dea untuk pertanyaannya? Boleh langsung jawab aja Mbak karena banyak nanya nih sepertinya. Oke. Ya, makasih Mbak Ira untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan operasi pangan gratis ini memang kita dahulukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi sesuai sama segmentasi tadi ya, kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau untuk operasi pangan gratis ini tim cabang itu sudah melakukan asesmen duluan, Mbak. Jadi mereka biasanya nih kalau misalkan lebih gampangnya kayak contohnya lokasi bencana ya. Misalkan lokasi bencana. Nah, itu kan pasti mereka butuh banget ya. Tapi kan nggak semua yang ada di lokasi bencana itu masyarakat yang membutuhkan kan. Nah, untuk ini, tahapan pertama itu nanti tim cabang itu akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen terlebih dahulu ini maksudnya untuk mengetahui gambaran lokasi lokasi implementasinya seperti apa, kemudian masyarakatnya bagaimana. Nah, untuk asesmennya ini tentu melibatkan dengan aparat pemerintah, baik itu desa, kemudian kelurahan, ataupun kecamatan. Untuk apa? Karena yang lebih paham lokasi ataupun masyarakatnya kan pasti aparat pemerintahnya ya. Gitu. Jadi kita bekerja sama dulu dengan mereka untuk
siapa aja sih yang masyarakat membutuhkan di daerah tersebut kayak gitu. Kemudian ketika sudah mendapatkan data itu, tentu akan kita cek kembali di lapangan apakah benar nih data dari pihak desa kalau misalkan Bapak A ini memang membutuhkan. Karena kan bisa jadi tanda kutip kadang ada yang istilahnya apa ya, kurang baik juga nih yang dipilihkan itu ternyata saudaranya dari aparat pemerintah seperti itu kan. Jadi kita harus benar-benar mengecek lagi seperti itu. Jadi pasti kita asesmen dulu sih Mbak. Nah kemudian untuk yang nanti distribusinya seperti apa, ketika kita sudah asesmen kita sudah dapat data ya. Nah itu nanti kita akan kasih tahu nih ke aparat yang dituakan lah, maksudnya di daerah tersebut kayak gitu. Supaya kita ngasih tahu, Pak, nanti untuk tanggal sekian, insya Allah kita akan ada implementasi operasi pangan gratis sebanyak misalkan 300 paket. Nah, 300 paket ini nanti akan kita distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dengan kriteria ABCD, seperti itu. Karena kan bisa jadi kalau kemitraan itu ada request khusus ya, misalkan pengennya untuk yang duafa aja, pengennya untuk yang pekerja harian aja, pengennya untuk yatim piatu aja. Nah itu kita sesuaikan juga untuk distribusinya. Tapi memang tetap melibatkan aparat pemerintah di sana ataupun yang isinya dituakan di sana supaya yang kita distribusi ini memang tepat sasaran, gitu Mbak. Jadi kita nggak langsung to the point yang melihat akan ada yang to the point, maksudnya langsung on the spot di lokasi, tetapi lebih banyaknya memang kita asesmen terlebih dahulu. Karena maksudnya operasi pangan gratis ini kan bisa jadi sebagai pembuka ya, pembuka program-program lainnya untuk kayak program pemberdayaan, kemudian bantuan ekonomi segala macam. Nah, jadi di awal ini kita memang harus lebih kayak benar-benar memfilter nih beneficiaries yang akan kita bantu siapa aja sih. Udah cukup jelas nih Pak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya, baik. Assalamualaikum Mbak Surya, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ya, Mbak Sylvia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak, ini mau tanya kalau untuk harga beras, minyak, sarden, kecap, garam, sama air minum itu berapa sih harganya kalau boleh tahu, Mbak? Maaf Mas, suaranya agak kurang jelas, boleh diulang lagi? Maksudnya yang harganya beras itu loh. Yang berapa beras itu, yang berapa kilo, yang untuk harganya jadi... Oh, untuk paket panennya ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk beras ini memang berasnya itu 10 kilo, Mas. Jadi berasnya itu 10 kilo, kemudian sardennya itu juga sarden yang besar, aku lupa berapa ukurannya, tapi itu sarden yang besar. Kemudian juga untuk minyaknya ini 1 liter. Kemudian untuk garamnya ini 500 gram. Dan juga untuk pakennya ini juga ukurannya besar gitu. Jadi memang disesuaikan dengan harga yang tadi sesuai dengan paket yang 350.000, kemudian 300 dan juga 250. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi untuk operasi pangan gratis itu berasnya 3 kilo, nah kalau misalkan untuk yang operasi pangan murah ini memang berasnya banyak 10 kilo seperti itu. Kalau untuk harganya insya Allah sesuai dengan harga yang di pasaran, maksudnya nggak mahal banget, sesuai dengan yang merek pasaran, misalnya kayak minyaknya itu minyak tropikal kayak gitu. Terus juga sardennya itu sarden ABC. Ya, insya Allah memang kualitasnya memang kualitas yang baik seperti itu. Dan juga untuk garamnya ini garam lokal. Jadi dengan operasi pangan murah ini kita juga secara nggak langsung itu membantu memberdayakan para petani yang menghasilkan garam seperti itu. Oke, insya Allah terjawab ya Mas. Tadi Mas Rizky sepertinya, mungkin Mas keluar. Rizky, ya? Iya, insya Allah terjawab ya. Oke, Afwan ya Mbak, saya izin bacakan yang di kolom chat. Ini lumayan banyak. Iya. Yang pertama dari Mas Irhak Audi. Ini bertanya terkait nominal paket tersebut, apakah fix atau dapat berubah sesuai dana terkumpul dari donatur, Mas Silvi? Nah, kalau misalkan untuk harga paket ini memang itu standar dari pusat ya Mbak. Maksudnya standar dari pusat itu memang harganya seperti itu. Tapi kalau misalkan ini kan tergantung dengan nanti, kalau nggak salah teman-teman ini nanti akan berhubungan sama cabang ACT juga ya? Maksudnya dengan regional ya? Nah, biasanya kalau misalkan di cabang ini memang ada kayak kebijakan menyesuaikan dengan tarifan lokal seperti itu, yang artinya memang bisa disesuaikan. Tapi memang ini perlu koordinasi dengan cabang terkait karena bisa aja untuk cabang Aceh dengan cabang Bogor dan juga cabang Jawa itu akan berbeda paketnya, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan di pusat nih untuk standarnya seperti itu isiannya
berupa beras, minyak, garam dengan harga paketnya sekian. Nah, kalau misalkan untuk di cabang ataupun regional ini disesuaikan lagi dengan regional atau cabang masing-masing seperti itu. Oke, berarti untuk standaran di pusat itu yang tadi yang diinformasikan Mbak Sylvia, dan kembali lagi terkait tergantung dari kebijakan cabang masing-masing. Masih Iya, berbeda. jadi memang harus tetap Oke, kita koordinasi lanjut dulu lagi di ya Mbak. cabang. Insya Allah terjawab ya tadi. Oke, baik. Oke, Mas Irhak, bagaimana? Sudah cukup atau masih ada yang mau tanyakan lagi? Boleh jawab di kolom chat. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke Mbak Lolita. Aprilia di kolom chat, Assalamualaikum, mau tanya. Setiap paket itu kan ada harganya. Kalau misalnya kita soundingkan kepada calon donatur, apakah satu donatur harus pilih salah satu paket salah satu paket harganya atau bisa ikhlasnya nih, Mbak Sylvia? Nah, kalau misalkan ya, kalau aku jadi fundraising-nya, aku akan menawarin satu paket dulu sih. Maksudnya menawarkan harga paketnya. Kenapa? Itu jadi lebih menarik ya. Maksudnya dalam artian, oh satu paket ini isinya ABC ini. Jadi maksudnya kita sudah bisa membantu untuk satu keluarga memenuhi kebutuhannya kayak gitu kan. Jadi kita jelaskan dulu berdasarkan dengan paketnya kayak gitu kan. Dari paket biasanya kan ditawarkan dari paket yang mahal dulu ya. Yang mahal dulu, kemudian baru nanti paket yang paket grade B, paket grade C kayak gitu. Baru nanti kalau misalkan mereka, oh yaudah Mbak, saya donasinya seikhlasnya aja gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Berarti nanti untuk implementasinya akan kita konversikan dengan senilai dengan paket ini dan akan digabungkan dengan donatur lainnya ya Bu, seperti itu biasanya. Jadi kalau misalkan itu sih bagaimana kondisi di lapangan aja, tapi mungkin baiknya memang kita soundingkan terlebih dahulu dari harga paket yang biasanya tertinggi kayak gitu kan. Maksudnya itu juga jadi capaian teman-teman juga kan, seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Lolita? Sudah terjawab atau belum? Kalau belum, boleh silahkan komen di chat box. Sudah Mbak, oke baik, Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih, tadi ada yang raise hand, mungkin Mas Rasman ya tadi mau bertanya. Atau mungkin nggak jadi nih, Mas Rasman Salu. Bagaimana Mas Rasman? Kalau tidak jadi, kita coba lanjut lagi nih ke chat box. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Siapa tadi? Baik. Oh, Mas Rasman. Wah, dari Maluku. Apa kabar Bu Sylvia? Alhamdulillah sehat. Mas Rasman gimana kabarnya? Baik. Pertama mengenai mekanisme RVI untuk operasi pangan ini, apakah bisa terdiri sendiri atau tetap kerjasama dengan cabang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah capaiannya itu gimana Mbak? Mekanismenya, apakah melalui dashboard atau bagaimana mekanismenya? Itu aja Mbak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin Mbak Dia, aku jawab yang nomor 1 nih. Kalau untuk yang nomor 2, terkait mekanismenya ini mungkin nanti akan dijawab sama teman-teman RFI ya, untuk mekanisme pencapaian seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan untuk nomor 1, apakah ini harus melibatkan cabang atau tidak untuk implementasinya? Menurut saya memang harus melibatkan cabang. Kenapa? Karena maksudnya memang ini tujuannya ada cabang itu kan untuk mempermudah teman-teman juga ya, maksudnya untuk berkoordinasi juga. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, ada yang bisa bertanggung jawab di cabang seperti itu. Dan juga yang kedua, takutnya kalau misalkan dari teman-teman RFI ini implementasi sendiri nih tanpa ada cabang, itu bisa jadi kayak dianggap penipuan sama masyarakat, karena kan banyak banget ya yang sekarang itu menipu atas nama ACT seperti itu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang istilahnya nanti akan merugikan teman-teman juga, memang sebaiknya melalui cabang seperti itu, Mas. Supaya lebih jelas dan lebih terarah juga sih. Gitu. Karena teman-teman cabang kan biasanya sudah lebih paham ya, maksudnya untuk implementasi, kemudian alur untuk koordinasi dan sebagainya. Nah, jadi dengan teman-teman RFI ini berkolaborasi dengan cabang, insya Allah itu akan lebih memudahkan teman-teman juga untuk implementasi dan juga fundraising-nya seperti itu. Oke, baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi terkait pencapaian RFI-nya.
dari program OPG sama OPM. Coba saya izin menjawab yang kedua tadi, kalau misalnya untuk pencapaian dari program OPM atau OPG, kalau misalnya Mas Rasman seperti biasa nih share program dari dashboard RFI itu akan masuk ke pencapaian RFI-nya. Tapi kalau misalnya Mas Rasman via offline atau langsung di lapangan gitu ya, nanti tergantung dari arahan cabangnya seperti itu. Tadi yang seperti Mbak Sil bilang, kalau tanpa cabang itu bisa dianggap penipuan. Jadi boleh konfirmasi atau koordinasi dengan tim cabangnya seperti itu. Seperti biasa, Mas Rasman. Bagaimana? Kurang jelas atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih Oke, banyak. baik. Kalau begitu kita lanjut lagi ya, Mbak Sisil nih. Lumayan banyak di chat. Kita lanjut lagi tadi sampai, oh ya, terkait link, apa namanya, untuk PPT-nya boleh di-share ya tadi, Mbak Sisil? Oh, boleh, boleh. Ini insya Allah udah Oke, untuk umum, boleh. maksudnya memang untuk PNSI. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi pertanyaan di chat box dari ini Mas Mose ya. Oke, dari Ciamis. Kalau kita mau ikut operasi pangan murah, apakah harus menghubungi ACT cabang terlebih dahulu dan bagaimana sistemnya nih, Mbak Sisil? Aku mau klarifikasi dulu, maksudnya ingin ikut operasi pangan murah ini kita sebagai beneficiaries atau sebagai fundraiser-nya? Kalau misalkan sebagai beneficiaries, biasanya itu di cabang itu sudah ada infonya sih, Mbak. Maksudnya kita akan melakukan operasi pangan gratis di wilayah A, wilayah B, wilayah C, seperti itu. Nah, biasanya nanti sesuai dengan lokasi dari cabangnya sih, Mbak, untuk lokasi implementasinya di wilayah mana. Nah, kalau misalkan ternyata lokasi implementasi OPM ini berdekatan dengan dengan rumahnya Mas Mose tadi ini, itu bisa dicek lagi apakah memang untuk kuponnya ini sudah didistribusikan sesuai dengan data dari pihak pemerintahnya atau aparat desanya, atau yang tadi dibilang on the spot, jadi siapa saja boleh mengambil seperti itu. Nah, itu harus dikonfirmasi lagi ke cabangnya seperti itu. Jadi memang harus menghubungi cabang terlebih dahulu dan disesuaikan dengan lokasi implementasinya ada di mana seperti itu. Oke, Mas Mose bagaimana? Sudah dijawab atau belum? Kalau sudah, boleh komen di chat box atau kita lanjut lagi nih ke yang raise hand, Mas Yudi Saputra. Mungkin boleh open mikrofonnya, silahkan Mas Yudis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari sini. Tanya nih, Mbak. Mas Yudis, maaf, itunya ke-mute. Terima kasih Mbak Selvi. Jadi ingin bertanya Mbak Selvi, seperti yang kata Mbak Selvi katakan tadi, kita di sini melaksanakan bazar pangan murah. Nah, ketika sedang melaksanakan bazar pangan murah, seperti yang kata Mbak Selvi katakan, itu nantinya akan ada kita bagikannya seperti kupon. Nah, dan kupon itu yang akan sebagai bukti penerima atau tidaknya. Nah, akan tetapi pas sedang melaksanakan bazar, ada nih ibu-ibu yang ingin juga berkontribusi terhadap bazar tersebut, tapi dengan kondisi fisik beliau memang benar-benar sangat membutuhkan, akan tetapi beliau tidak mempunyai tiket. Itu bagaimana tindakannya Mbak Silvi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk ini biasanya kalau misalkan di cabang ya Mas, maksudnya berdasarkan implementasi sebelumnya nih, biasanya memang dari cabang itu punya spare untuk pengadaan paket pangannya. Misalkan cabang itu punya dana dari donatur sebanyak 70 paket. 70 paket ya. Nah, kalau misalkan 70 paket ini berarti kita harus sebar kuponnya itu 70 paket juga kan ke masyarakatnya. Tapi biasanya kalau misalkan cabang itu mereka akan men-spare nih sebanyak 10 kupon yang nggak akan dibagikan. Untuk apa? Untuk kejadian kayak tadi. Misalkan memang ada kondisinya dia membutuhkan banget, terus dia nggak dapat infonya dan ternyata nggak terdata nih di pihak desanya karena misalkan dia orang baru atau dia nggak punya kakak kayak gitu. Tapi dia memang butuh banget nih, dia pengen kayak gitu. Nah itu bisa jadi
yang dari 10 yang sudah kita simpan tadi itu bisa untuk mereka juga gitu. Jadi biasanya itu teknis di lapangan sih, maksudnya memang cabang itu sudah mengalokasikan sebagian untuk yang memang masyarakat yang membutuhkan yang sudah dikasih kuponnya dan juga yang on the spot seperti itu Mas. Jadi memang tapi yang on the spot ini seperti yang tadi ya, yang memang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Jadi nggak semuanya on the spot diterima yang dia ke apa tanda kutip terlihat tidak membutuhkan dan memang masih mampu kayak gitu, nah itu kita akan filter lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak yang diceritakan Mas Yudis tadi, dia kan memang butuh banget ya kayak gitu, nah itu bisa jadi pembicaraan dari cabangnya untuk memberikan dari 10 paket yang tersisa tadi seperti itu. Gimana Mas Yudis, sudah cukup jelas? Alhamdulillah jelas. Terima kasih Mbak Silvi. Sama-sama. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih ke chat box. Oke. Dari Mbak siapa ya? Mbak Lolita mungkin nih. Oke. Mbak Lolita, oh pada saya, Mbak Dia mau tanya. Di dashboard RFI kan ada campaign OPM. Kalau mau masuk ke pencapaian, bisa masuk ke campaign tersebut ya? Oke. Halo Mbak Dea. Halo. Sepertinya sinyal Mbak Dea-nya agak kurang. Kita tunggu dulu ya. Sepertinya terputus Mbak. Mbak Dea. Mungkin di luar sana hujan ya Mbak. Iya, sepertinya Mbak Dea-nya lagi terputus. Kita tunggu dulu ya untuk Mbak Dea-nya. Mungkin jaringannya agak jelek sih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nih di chat box atau mau raise hand langsung, boleh? Kalau misalkan nanti terkait PPT-nya, nanti insya Allah akan bisa ke Mbak Dea ya untuk PPT-nya. Insya Allah ini sudah bisa memang digunakan untuk fundraising teman-teman. Sudah apa ya? Untuk yang marketing juga sudah pakai PPT ini. Jadi insya Allah sudah aman gitu. Tadi aku ada ngeliat pertanyaan sebentar. Kalau untuk membayar operasi pangan gratis bisa langsung ditransfer nggak? Bagaimana Mas Iki? Maaf, suaranya kurang jelas. Halo? Ya, ini. Kalau untuk Mas Rizky, maaf tadi ke-mute sepertinya. sorry. Maaf ya, saya ulangi lagi ya, Mas Silvi. Ini mau tanya kalau untuk biaya operasi pangan itu bayarnya lewat transfer enggak? Kalau sebagai beneficiaries atau sebagai donaturnya? Ya, bisa langsung bayar transfer enggak ya? Bayar transfer yang untuk operasi pangan gratis bisa langsung bayar lewat transfer. Ini sebagai beneficiaries-nya atau sebagai donatur ya Mas? Maksudnya sebagai donatur ini apakah Ini memang mungkin donatur aja gitu, donatur. Oh, donatur. Nah, Ya. kalau misalkan untuk donatur ini mungkin bisa ditransfer langsung. Tapi ditransfernya sesuai dengan yang diinfokan di RFI ya Mas. Maksudnya apakah memang rekeningnya ini rekening ke cabang ataupun ke rekening memang ada rekening khusus untuk teman-teman RFI ini sebagai bukti pencapaiannya seperti itu. Ya udah gitu aja ya, Mbak. Terima kasih. Iya. Oke, alhamdulillah Afan. Oh ya, Afan tadi saya sempat sinyalnya hilang. Oke, tadi mungkin satu lagi aja kali ya Mbak Sylvia, karena takut menjelang asar atau mungkin nanti teman-teman mau sharing via raise hand, silahkan. Ini dari chat box. Tadi terkait ID card sudah punya untuk rompi dan atribut lainnya, kita hubungi cabang ACT ya Kak. Soalnya kalau atribut itu pengaruh kepercayaan masyarakat untuk sosialisasi program dari ACT. Oke, baik. Mungkin boleh open mikrofonnya. Ini yang bertanya siapa tadi? Afan, saya sempat keluar.
Kalau tidak bisa open mikrofonnya, saya jawab saja. Oke, Sobat Movers, untuk atribut atau seperti rompi atau ID card yang sudah diinformasikan sebelumnya, kalau ID card itu teman-teman bisa akses di dashboard RFI. Tapi kalau rompi, teman-teman silahkan komunikasikan ke cabang. Tapi untuk rompi ini sistemnya dipinjamkan, bukan untuk dimiliki. Dan teman-teman silahkan proaktif untuk ikut aksi atau implementasi bareng tim cabang nih. Karena untuk rompi ini hanya orang-orang atau member yang aktif atau mungkin yang sering dikenal oleh tim cabang. Jadi nggak sembarangan yang dikasihnya. Seperti itu. Mungkin boleh open mikrofonnya yang bertanya atau sudah cukup kali? Oke, ini Mas Mose, ini cabang aku belum ketemu. Gimana nih Mas Mose maksudnya? Atau Mas Mose mau open mikrofonnya silahkan. Mau sharing atau mau bertanya? Boleh. Main-main ke cabang. Betul. Nah, Oke. biasanya kalau misalkan ikut ke cabang implementasi itu feel-nya lebih dapet loh. Jadi bisa teman-teman tuh untuk fundraising program itu lebih dapet karena teman-teman udah punya pengalaman sendiri kan di lapangan itu seperti apa, terus ketemu sama beneficiaries itu seperti apa, melihat bagaimana mereka senangnya untuk dapat bantuan kita tuh seperti apa, itu benar-benar dapat banget feel-nya kayak gitu. Mungkin nih kalau misalkan operasi pangan gratis, kita cuma ngasih kan beras 3 kilo ya. Bagi kita mungkin itu ya udah sedikit kan, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Tetapi ketika kita ke lapangan dan itu memang mereka butuhkan, kita kasih 3 kilo aja tuh mereka tuh udah bersyukur banget sampai yang bener-bener nangis kayak gitu, terharu banget kayak gitu, kayak yang, kok ada ya yang bisa bantu saya, padahal selama ini saya nggak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, padahal saya sudah terdaftar di kakak segala macam kayak gitu. Dan itu tuh ada di lapangan seperti itu. Ketika teman-teman bisa ikut teman-teman cabang untuk aksi ke lapangan itu akan menambah feel teman-teman yang untuk menceritakan program ini kenapa harus ada tuh akan dapat banget sih seperti itu menurut aku. Masuk Mbak. Yes, boleh Ya. Mas. Oke, Mbak Dea dari boleh. Mbak Mose ya tadi. Oke, bagaimana? Mas Rasmo mau bertanya mungkin? Oh ya, ini lagi ketinggalan. Ini masalah apa namanya donasi melalui transfer, mungkin melalui kode referral RVI atau langsung ke rekening cabang, itu gimana Mbak penyalurannya? Boleh dijawab mungkin Mbak Sylvia, silahkan. Nah, jujur aku belum tahu nih kalau misalkan terkait dengan kode referral teman-teman RFI ini bagaimana mekanismenya. Tapi kalau misalkan ya, menurut saya kalau dari link referral itu ada kode yang memang khusus untuk rekening teman-teman, menurut aku sih langsung ke rekening itu aja, karena maksudnya itu jadi pencapaian teman-teman juga kan, begitu. Atau mungkin memang kalau misalkan dari cabang ini nanti kayak yang ketemunya offline, nggak bisa transfer atau apapun itu, nah itu bisa dikoordinasikan dengan cabang dan juga nanti diinfokan kan. Kalau misalkan memang ini dari teman-teman nih kayak gitu, untuk jadi kode referral teman-teman juga seperti itu. Iya Mbak, itu kan apa Mbak? Kalau masuk di kode referral RVI itu kan prosesnya lama Mbak untuk penyalurannya. Padahal kita maunya segera salurkan di masyarakat. Itu gimana penyelesaiannya Mbak? Oh, untuk implementasinya ya. Ya. Nah, untuk implementasinya mungkin ini bisa disebutin juga Mas ke cabang kayak gitu. Misalkan nih dari Mas Rasman, Mas saya ke cabang Mamuju misalnya. Saya kemarin itu ada posting untuk program ABCD, total donasi itu sekitar ini kayak gitu kan. Nah, apakah bisa untuk diimplementasikan, maksudnya bisa memberikan ke pusat juga untuk implementasinya ini dari cabang Mamuju atau seperti apa. Nah, itu dikomunikasikan juga ke cabang, maksudnya biar dia tahu nih, oh ternyata ada loh dana sekian dari teman-teman ini untuk implementasi Mamuju seperti itu. Kalau misalkan nggak dikomunikasikan, takutnya memang cabang juga nggak tahu kan seperti itu. Baik. Kasih Mbak. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi nih mungkin dari yang di chat box ya. Kalau tidak ada lagi yang reset dari Mas Rahadian.
kalau ID card sudah dicetak tapi lupa melampirkan foto itu gimana ya Mbak? Oke, Afwan ya Mbak Sylvia, saya izin jawab. Oke, untuk Sobat Movers, terkait ID card itu teman-teman tidak wajib mencantumkan foto karena yang dicetak di dashboard RFI itu tidak pakai foto teman-teman semua. Jadi nggak masalah kalau teman-teman tidak pakai foto di ID card-nya. Karena hanya cukup nama dan juga cabang saja sebagai identitas teman-teman ketika mau implementasi atau ikut aksi bareng tim cabang. Seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir kali satu lagi. Aja Mbak, ID card-nya saya yang kemarin yang saya bikin. Oke. Ini loh. Yang Oh, alhamdulillah. oke. Oke, sudah dicetak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau begitu. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan resen atau sampaikan di chat box. Sementara itu saya sambil kirimkan terkait link absensi. Oke, izin ya Mbak Sylvia. Teman-teman silahkan. Ya, Oke, silakan mengisi absensi sambil menunggu Sobat Movers yang mau bertanya lagi nih, satu kali lagi. Sebelum kita masuk waktu asar, karena cukup cepat di sini untuk waktu asarnya. Oke, Mbak Sylvia mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya. Oke, dari Kang Dede Depok. Afwan Jidan, untuk share infonya sesuai dengan info pusat ataukah info yang sudah disesuaikan cabang? Oke, Kang Dede mungkin boleh open mikrofon aja karena cukup bingung nih. Kalau di chat box, kalau berkenan silahkan. Kang Dede dari Depok. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Silahkan. Iya Mbak, jadi untuk informasinya, yang dari pusat nih, apakah kita menyebarkan informasi itu yang sudah disesuaikan oleh cabang, ataukah sudah yang pusat berikan saja gitu? Kayak kan kadang-kadang ada kebijakan yang berbeda ya dengan cabang gitu kan, seperti yang tadi dijelaskan gitu. Terkait dengan program yang ini, yang kemarin-kemarin itu kan ada yang disesuaikan dengan cabang gitu. Ya, Kang Dede tadi dari Depok ya? Kalau nggak salah ya dari Depok. Nah, kalau misalkan untuk lokasi di Depok ini memang sebaiknya disesuaikan dengan pusat. Kenapa? Biar MP-nya inline juga nih untuk dengan pusat seperti itu. Tetapi kalau misalkan kayak cabang-cabang yang memang berada di luar Jawa atau misalnya kayak khususnya di Aceh, kemudian di Sulawesi, nah itu mungkin memang bisa disesuaikan dengan cabang. Kenapa? Kalau di sana kan memang bisa jadi ya mereka untuk paket pangan yang dibutuhkan itu berbeda seperti itu. Jadi memang kalau misalnya itu disesuaikan lagi dengan daerahnya. Dan kalau misalkan tadi di Depok, lebih baik memang disesuaikan dengan pusat. Tapi kalau misalkan untuk di cabang juga bisa disesuaikan dengan pusat, itu akan lebih baik lagi seperti itu. Apakah membantu untuk jawabannya? Baik Mbak, terima kasih. Jazakillah khair. Oke, mungkin itu aja cukup kali ya Mbak Sylvia, karena semakin banyak nih yang japri atau yang bertanya di chat box. Kalau misalnya terkait pertanyaan umum atau alamat kantor ACT ataupun terkait ID card, teman-teman boleh silahkan tanyakan ke nomornya CSRFI di Bitly tanya RFI. Nanti akan diinformasikan terkait alamat ataupun kendala lainnya yang dialami oleh Sobat Mover semua. Oh ya, sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman atau Sobat Mover silahkan mengisi terlebih dahulu link absensinya, karena nanti akan berpengaruh kepada teman-teman semua atau Sobat Movers ketika mendapatkan sertifikat. Jadi kita ini merekap data dari link absensi yang teman-teman isi, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti komplain nih pasti akhirnya. Kenapa saya nggak dapat? Karena nggak ngisi, seperti itu. Oke Mbak Sylvia, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau closing statement mungkin dari Mbak Sylvia buat menyemangati Sobat Movers semua. Silahkan. Apa ya closing statement-nya? Mungkin ini aja sih, ketika kita pengen menjual atau memfinansikan sebuah program itu, bukan seberapa banyak akan kita dapatkan, tapi seberapa banyak manfaat yang akan kita sebarkan. Jadi jangan pernah melihat nominalnya berapa banyak, tetapi seberapa banyak manfaat yang akan kita sebarkan dari kebaikan-kebaikan yang akan kita tawarkan ini kepada masyarakat. Itu aja sih.
Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khair ya Mbak Sylvia atas materi yang disampaikan. Semoga bisa teman-teman pahami dan juga bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Oke, sebelum Mbak Sylvia live nih, kita mungkin boleh on cam dulu. Kita foto-foto dulu nih untuk dokumentasi, kalau berkenan. Silakan yang sudah hadir di Zoom. Ini cukup banyak slide-nya, ada 3. Kita ganti-gantian aja. Oke, Masya Allah. Udah muncul semua nih mukanya kelihatan. Jumat ceria. Oke, kita ambil dulu ke slide yang pertama. Oke, siap-siap semuanya dari Mbak Sylvia sampai Mbak Lolita nih. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang keduanya. Hanya sedikit ya yang on cam. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Ini nggak ada mukanya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sylvia kita ucapkan jazakumullah khairan sobat Sempur semua. Nanti untuk terkait informasi kelas upgrading selanjutnya atau mungkin sharing session, teman-teman atau sobat mover silahkan pantau di Instagram kami yaitu di @relawan.filantropi, dan terkait untuk recording ataupun materi yang disampaikan oleh Mbak Sylvia, nanti kami akan share via YouTube-nya RFI yaitu di Relawan Filantropi Indonesia. Mungkin itu aja untuk agenda kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di agenda selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jangan terima lupa kasih teman-teman. share. Jangan lupa share melalui dashboard masing-masing. Terima kasih sobat mover. Jangan diletakkan, Kak. Izin saya tutup ya. Terima kasih Mbak Sylvia. Sama, terima kasih.